Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Fama man itturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 173. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Siang hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Karena hidayah itu adalah merupakan nikmat yang terbesar, sehingga kita mampu dan sanggup untuk melaksanakan puasa sekaligus kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam marilah kita mendoakan semoga Allah menyampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, untuk kuliah atau tausiah pendek kita pada zuhur hari ini adalah membangun kesadaran mengkonsumsi produk-produk yang halal. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, dorongan oleh pemerintah dalam rangka bagaimana menjaga, memelihara dan kebutuhan terhadap umat muslim, maka pemerintah telah mengeluarkan terkait dengan undang-undang untuk pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Maka ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi ataupun memproduksi terhadap benda-benda yang halal adalah sesuatu yang sangat diperhatikan. Tentu bagi kita sebagai seorang muslim, ini adalah merupakan konsep dasar dan ajaran utama yang menjadi catatan di dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah menyuruh kita untuk selalu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia,
maka hendaklah kamu memakan apa yang di permukaan bumi ini adalah halal lagi baik. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, ada satu yang membanggakan bagi kita, bahwa sekarang sudah mulai ada kesadaran bagi umat Islam terkait bagaimana dia sudah mulai memilih dan memilah apakah yang dia gunakan, apakah yang dia pakai itu halal atau memiliki sertifikasi halal. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin ada riset ataupun tesis yang dikeluarkan oleh mahasiswa kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah. Dia berbicara tentang ada enggak pengaruh keagamaan terhadap keinginan masyarakat untuk membeli skincare. Ini bagi ibu-ibu ini. Ternyata realita atau hasil yang ditemukan adalah generasi muda sekarang dalam memilih skincare, produk-produk kosmetik sangat menentukan, dan salah satu yang menjadi patokan dia mengambil keputusan membeli itu adalah melihat adakah label halal atau tidak. Ini membanggakan dari satu sisi terhadap apa yang kita lakukan. Tetapi pada sisi lain mungkin masih banyak di antara generasi-generasi kita yang masih suka dengan produk-produk yang haram, masih tidak lagi memperdulikan pilihan-pilihan apakah yang dia makan itu haram atau halal. Maka inilah yang perlu kita sadarkan dan selalu kita ingatkan. Begitu juga dari dorongan dari masyarakat, dari Bank Indonesia, dari lembaga-lembaga keuangan, Bank Nagari dan lain sebagainya. Kemarin sebagai contoh, ketika saya bekerja sama dengan BSI ingin untuk melakukan pemberdayaan terhadap madu galo-galo, maka pertanyaan pertama adalah apakah sudah disertifikasi halal atau belum. Ini kan menunjukkan adanya peduli kita bersama-sama. Maka untuk itu apa yang harus kita perhatikan? Di dalam konteks kita beragama dan realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dan realita di permukaan bumi ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan hal-hal yang halal ketimbang dari yang haram. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 Allah membatasi, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah menghawali firman-Nya ini dengan kata innama, hasar. Allah hanya mengharamkan kepada kamu, pertama adalah bangkai, yang kedua adalah darah, yang ketiga adalah daging babi, dan yang keempat adalah sesuatu yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Ini menunjukkan bahwa yang lain, kulu washrabu, silakan makan dan minum. Lalu Allah membatasi ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh kita makan, yang tidak boleh kita gunakan. Maka di sekeliling kita hari ini sudah cukup banyak bapak-bapak yang pakai ikat pinggang. Apakah ikat pinggangnya itu? Jangan-jangan dia itu adalah kulit yang belum disamak. Ibu-ibu menggunakan kosmetik, lalu bagaimana memastikan bahwa sungguhnya dia tidak memiliki unsur adanya unsur babi? Maka bisa memastikan itu adalah adanya sertifikasi halal ini, salah satunya. Oleh sebab itu apa yang harus kita perhatikan? Ada 3. Yang pertama adalah dari segi zatnya, haram karena zatnya. Maka ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda najis, kemudian darah, bangkai dan sesuatu yang tidak disembelih dengan
menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekarang kenapa Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tidak menghiraukan dan memperhatikan? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ini menyambung, kapan kita boleh menggunakan produk-produk yang sesungguhnya diharamkan oleh Allah itu hanyalah pada kondisi famaniturra ghaira baghin. Nah, ini kata kuncinya. Ketika memang kondisi darurat. Kapan orang itu boleh makan babi? Kalau dia tidak makan babi, dia mati. Ini kondisi daruratnya. Maka sekarang Bapak dan Ibu sudah banyak pilihan-pilihan untuk kosmetik, sudah banyak pilihan halalnya. Makanan dan minuman sudah banyak pilihan halalnya. Kenapa masih memilih yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita tidak ikhtiyat, bahasa Syafi'inya berhati-hati? Sehingga ketika kita masuk supermarket itu, yang pertama kita lihat bukan harga, tetapi yang kita lihat adalah dari kosmetik, dari apa yang kita beli, makanan yang kita beli, punya enggak labelisasi halal. Karena itu adalah salah satu jaminannya ketika kita memberikan makanan secara zatnya. Yang kedua, yang sangat penting juga adalah dari sisi proses. Maka ketika kita hubungkan dengan firman Allah surat Al-Baqarah 173 ini, maka kalau ada sesuatu yang disembelih, penyembelihannya tidak dengan menyebut nama Allah, tidak dengan baca bismillah, maka itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu sekarang tempat-tempat penyembelihan, orang-orang yang dia itu akan menyembelih, ada namanya juleha, juru sembelih halal. Tidak sembarangan menyembelihnya, karena ini menjadi catatan di dalam Al-Quranul Karim. Ini adalah proses. Mungkin sudah disembelih di RPH yang dia bersertifikat halal, sudah disembelih dengan baca bismillah, tetapi apakah proses nanti tempat dia mentampungannya apakah suci atau tidak? Sehingga disinilah kita mengingatkan bersama-sama, sangat hati-hati kita. Kalau ada misalnya, contoh sederhana saja, kalau ada mobil pick up yang paginya digunakan untuk berburu, yang di dalamnya masuk anjing untuk dibawa pergi berburu, lalu sorenya digunakan untuk mengangkat daging yang akan kita makan, artinya sisi prosesnya sudah bercampur dengan najis. Ini proses. Yang ketiga yang sangat dan perlu kita perhatikan adalah cara memperolehnya. Ibu sudah sembelih ayamnya dengan baca bismillah. Ayamnya itu adalah milik kita, halal kita makan. Tetapi kalau seandainya cara kita memperoleh, mendapatkan pemilikannya itu dengan cara yang tidak halal, maka dia juga menjadi tidak halal. Kalau ada seorang pedagang, lalu dia mencari keuntungan dengan cara nipu orang, lalu ketika dia menipu orang, dia mendapatkan keuntungan, keuntungannya dibelikan ke ayam, ayam jadi miliknya, tetapi karena cara memperolehnya, cara mendapatkannya adalah dengan cara haram, maka sesungguhnya apa yang dia makan juga ada sesuatu yang haram. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketiga-tiga ini mulailah menjadi peringatan, kehati-hatian kita dalam rangka kita selalu makanan yang halal. Karena di dalam Al-Quranul Karim, kebolehan kita itu hanyalah ketika terpaksa. Saya pikir pada saat ini tidak ada lagi terpaksa kita, karena sungguhnya sudah kita disuguhkan terhadap berbagai pilihan makanan, alat domestik dan lain sebagainya, ada yang sudah menggunakan halal. Maka untuk itu ibadah puasa yang kita lakukan juga membangun kesadaran kita untuk bisa menahan diri dan memilih makanan yang halal. Kita berpuasa mampu menahan untuk tidak makan pada siang hari, meskipun itu adalah milik kita.
tentu kita setelah Ramadan, semasa Ramadan ini akan lebih mampu juga memilih makanan mana yang halal dan mana yang haram. Karena pada kondisi sekarang ini tidak ada lagi keterpaksaan bagi kita. Inilah kaidah yang digunakan. Idza daqa ittasa'a. Kalau memang ada kesulitan pada kondisi darurat, kita boleh untuk melakukan sesuatu atau memakan yang diharamkan oleh Allah. Wa idza tasa'a daqa. Tetapi ketika sudah ada peluang, sudah ada keluasan, sudah ada pilihan, maka tidak ada lagi bahwa sungguhnya ada rukhsah dan keringanan bagi kita. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ceramah tausiah zuhur kita ini memberikan manfaat, terutama bagi diri kita sendiri dalam rangka ke depan kesadaran untuk memilih makanan, penggunaan, pemanfaatan benda-benda yang halal. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La